Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih di bab Al-Anbiya Usabaru. Para nabi itu mereka sabar. Pertemuan yang lalu kita telah membaca yang pertama kisah Nabiullah Ayub. Kemudian yang kedua kisah kesabaran Nabiullah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihim salawatullah. Kemudian setelah itu masuk pada kesabaran ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Kesabaran mereka luar biasa. Jamaah yang hormati, kita lihat di halaman 136. Kata beliau, wa kana sabruhum sallallahu alaihi wasallam min a'la anwa'is sabr. Kesabaran mereka itu, semoga salawat dan salam tercurah atas mereka, itu merupakan jenis kesabaran yang paling tinggi. Li'annahu tumatsalu fi tsabat 'alal haq wa tahmilu masyaqqad da'wati ilallah. Karena mereka itu contoh kekokohan dalam kebenaran. Jadi kalau pengen tahu siapa sih yang kokoh di atas kebenaran, yang menanggung beratnya dakwah di jalan Allah, tetap di atas kesabaran, ulul azmi minar rusul. Para rasul yang memiliki azam yang kuat. Dari contoh gambaran tentang kekokohan di atas kebenaran, itu mereka. Contoh mampu menanggung rintangan dalam dakwah, itu mereka. Wa hadha nau'u minas sabri huwa sabrun ala takmilil akharin. Jenis ini itu kesabaran
untuk menyempurnakan yang lain. Kan seseorang itu, saudara yang saya hormati, diwajibkan untuk memperbaiki diri, ilmu, amal. Setelah itu menyempurnakan orang lain, dakwah. Untuk memperbaiki diri saja sudah bersulit. Ngaji, nggak sembarang orang itu mau meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Nggak sembarang orang. Karena menuntut ilmu agama sendiri itu butuh jihad. Makanya kata Nabi SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu yang memerangi dirinya mau taat. Kata Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, dipaksa belajar agama. Nggak mudah itu. Ya, lo tapi saben Selasa sama Kamis semangat. Iya. Sik ngongkon perusahaan ini. Coba kalau di luar itu, aku di luar itu juga mangkat, masya Allah itu berat. Mengamalkan apa yang dipelajari lebih sulit. Orang itu sudah sering disampaikan kebenaran, yang cara Jawa itu dikoroi kupinge kopoken itu. Disampaikan seperti ini nggak boleh, seperti ini haram, seperti ini terlarang. Ini perintah, ini kewajiban. Mengamalkan gak gampang itu. Mengamalkan tidak mudah. Saudara yang saya hormati, berat memperbaiki diri. Padahal keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu itu setelah dia belajar, diamalkan. Kalau ngaji sregep tapi gak ada pengaruh, gak berhasil itu. Gak berhasil. Bahkan di akhirat keras. Wa an ilmihi madza amila fi. Yang telah kamu ilmui, apa amalan kamu? Lah para nabi ini, ulul asmi minar rasul ini, kesabarannya bukan jenis untuk memperbaiki diri. Karena diri mereka sudah baik. Tapi sabar ala takmilil akharin, menyempurnakan yang lain. Sabar menyempurnakan yang lain itu lebih berat. Apalagi kalau orangnya egois. Rasakno neraka, rasakno lah. Bersegera supaya segera diturunkan azab. Saudara yang saya hormati, wala syakka annahu arqa minas sabri ala takmilin nafs. Tidak diragukan, ini lebih maju, lebih meningkat, lebih tinggi dibandingkan dengan kesabaran menyempurnakan diri. Tadi kita sampaikan, menyempurnakan diri saja sudah sulit kok. Gelem ngaji ning ra mudeng. Loh, ada orang ngaji terus disampaikan orang nyantol. Orang nyantol. Tapi harus sabar. Kowe iki mangane gaplek. Makanya dikasih nasihat enggak nyantol, ya enggak boleh. Enggak boleh. Saudara yang saya hormati, ini menyempurnakan orang lain lebih sempurna, lebih tinggi. Li'anna takmilal akharin la yakumu bi illa al-kumal minal mu'minin al-khalas minad du'ati ghayurin. Karena menyempurnakan yang lain itu tidak mungkin bisa tegak kecuali orang yang sempurna dari kalangan orang yang beriman. Mukmin yang sempurna, amanu wa amilu sholihat tawasaw bil haq tawasaw bis sabr. Sempurna. Kemudian orang-orang yang murni, yang tulus dari para dai yang memiliki semangat. Kalau nggak ada kecemburuan, nggak ada semangat. Lihat orang lain melakukan kemungkaran, jarne. Ngapain saya harus repot-repot? Saudara yang saya hormati, inilah keistimewaan kesabaran ulul asmi minar rusul. Karena takmilul akharin. Inna sabra safatil anbiya wal mursalin. Sesungguhnya kesabarannya itu pilihan dari para nabi dan para rasul. Kan manusia terbaik nabi. Kan pernah kita sampaikan,
Manusia itu ada 4 tingkatan. Nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Kalau kita jenjang Nabi gak bisa. Berusaha menjadi siddiqin, wis angel itu. Jadi orang jujur itu sulit itu. Jadi orang jujur itu sulit. Apa meneh dalam hati kita ada hawa nafsu, keinginan-keinginan. Jujur atau Mas? Sulit itu. Apalagi takut dicela, kemudian pengen disanjung, menginginkan remukan-remukan duniawi, abot. Itu tingkatan di bawah para nabi. Apalagi para nabi. Orang jujur, jujur dalam keyakinan, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Sulit itu. Padahal saudara yang saya hormati, pernah kita sampaikan, orang itu kalau bisa jujur, barokah. Tercabutnya keberkahan itu bohong, nggak akan barokah itu. Iya, nggak akan barokah. Apalagi mungkin kedustaan, kebohongannya itu dalam urusan-urusan yang bersifat duniawi. Wes ora barokah. Yen bahasane wong Jawa itu duit setan pangan demit. Kemudian syuhada, solihin. Kita bisa jenjang paling bawah, solihin. Sulit itu. Walaupun jenengmu sapa? Soleh, Mas. Jenengmu sapa? Solihin, solihah. Tapi untuk menjadi orang yang soleh berat. Para nabi, saudaraku yang saya hormati, manusia paling istimewa. Lebih diinteri lagi, kalau orang Jawa itu dipilih lagi. Para nabi itu paling istimewa rasul. Dari para rasul itu paling istimewa ulul azmi minar rusul. Kesabaran para nabi, para rasul yang terpilih. Amarallahu hatama rusulihi wasafata khalqihi wa rahmatihi ilal alamin ayatahida minhum uswatan fi sabrihim hina qala. Makanya Allah perintahkan penutup para rasul, Nabi kita Muhammad SAW. Allah perintahkan makhluk terbaik yang Allah utus, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Allah perintahkan supaya menjadikan mereka itu keteladanan dalam kesabaran. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul wala tastajil lahum. Sabarlah kamu Muhammad, sabar sebagaimana kesabaran ulul asmi minar rusul. Jangan segera mendoakan adab kepada mereka. Kan kita itu kalau nggak sabar, dungane itu mesti elek, didolimi sama orang, jantenan nih. Wis tak rewangi sabar, manut, ramandek-mandek kedolimannya. Muga-muga setruk. Wah. Kata Allah, fala tastajil lahum. Jangan segera doakan kejelekan atas mereka. Kanahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka itu di hari yang mereka melihat apa yang diancamkan tidaklah tinggal kecuali sesaat dari waktu siang. Itu kalau sudah turun adab, nyesel. Kayaknya baru kemarin ya. Cuman orang itu biasanya penyesalan setelah turun adab. Apa nunggu sih? Apa nunggu dulu? Kebanyakan orang kan gitu. Jangan, ini nggak boleh. Ngeyel. Baru nanti kalau sudah mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mendapatkan adab, nangis. Jamaah hormati, lam yalbathu illa sa'ah minan nahar. Bala fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun. Muhammad, kamu hanya sekedar menyampaikan. Tidaklah dibinasakan satu kaum kecuali mereka fasik. Pendahuluan beliau seperti itu. Kemudian dikasih contoh ulul asmi minar rusul. Pertama Nuh alaihissalam. Kata penulis, laqad labisa Nuh
alfasanatin illa hamsina aman fi qaumihi yada'uhum ilallah sirra wa jihara wa laila wa nahara wa tabshira wa indara walam yajid minhum illal israra wastikbara wasohriyata wal istihza'a. Nuh alaihissalam itu tinggal bersama kaumnya alfasana illa khamsina ama, 1000 kurang 50, 150 tahun itu. Jamaah yang hormati, kita kalau suruh dakwah 150 tahun wes rasa sabar lah. Kita tuh nggak ngandani orang setahun, 2 tahun, orang durungokne wes ben. Jamaah yang hormati, kesabaran luar biasa. Menyeru kaumnya sirra wa jihara, dengan sembunyi, dengan terang-terangan, siang malam, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, sampai diterangkan oleh penulis nanti beliau itu menggunakan metode bermacam. Pakai ini mental, pakai ini mental, pakai ini mental. Itu semua cara dipakai. Kan kadang kita juga begitu. Kalau pengen memperbaiki seseorang itu, oh caranya ini. Pertama lemah lembut, raisoi. Apa dipentelengi sih dek? Nggak bisa itu. Apa dikasih gebok misalkan? Wah, nggak ada pengaruh itu. Wah, kalau yang ada pengaruh itu didupa gitu. Apa begitu? Saudara yang saya hormati, bermacam cara dipakai oleh Nabiullah Nuh untuk memperbaiki kaumnya. Tapi apa yang didapatkan dari kaumnya? Israr, terus menerus di atas kemaksiatan. Istikbar, sombong, perolokan. Kita ngajak kepada kebenaran, sing diajak itu tetap di atas kemaksiatan, sombong, kemudian mencela, memperolok. Kalau orang nggak sabar, wes, ini hawane pengen jotos siwa ini. Ah, ini kalau orang nggak sabar ya. Tapi saudara yang hormati, wa ma'adzalika yamdin Nuh abrahadis sinin al mutawaliyat wal ajliyal al mutalahiqah duna kalalin au malalin. Tapi Nuh alaihissalam melalui hari-hari tersebut, tahun-tahun tersebut itu, ya, yang tahun itu silih berganti, generasi dijumpai bermacam, duna kalal au malal. Nggak ada lesu, nggak ada letih, nggak ada lemah, nggak ada bosan. Wis ra kesel pokoknya, tak kandani terus itu. Saudara yang hormati, kullama a'rada qaumuhu ghayara wa badala. Ketika kaumnya itu berpaling, dirubah. Oh, caranya dirubah ini. Fi uslubihi, ganti menah ini carane. Sampai pokoknya supaya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kalau bahasanya orang awam, Bang Napi, kejahatan itu, ya, itu semakin kita redam, biasanya mereka tambah pinter. Biasanya mereka tambah pinter. Kayak di masa sekarang kan modelnya gitu-gitu. Wah, ini konangan, caranya ini ngene. Oh, berarti kita harus terus caranya gini lagi. Supaya nanti orang yang melakukan kemaksiatan itu tertahan. Lihat Nabiullah Nuh alaihissalam, saudara yang saya hormati, semangatnya dalam mengajak kepada kebenaran. 950 tahun, 950 tahun. Apa usia kita mencapai? Kita gua songoni tok bumbuan loh. 950, umurmu tekan 50 apa ora? Belum tahu. Ini masya Allah luar biasa. Fabi jami'il halati kana rahiman bihim khaifan alaihim ada bayaumin ba'is. Seluruh keadaannya Nuh belas kasih, takut nanti kalau sampai kaumnya itu mendapatkan azab. Kemudian pelajarannya coba. Laqad kana Nuh qimata fi sabr. Pertama, puncak kesabaran.
Puncak kesabaran itu Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang kedua, ayatan fil hilmi, bukti tentang kelemah lembutan. 950 tahun. Yang ketiga, tentang anak, kehati-hatian. Yang keempat, sa'atu sadr, kelapangan dada. Yang kelima, umat fil jaddi, imam dalam kesungguhan, serius. Itu yang kelimanya. Yang keenamnya, al-musabarah, kekokohan untuk senantiasa sabar. 6. Yang ketujuh, jamaah yang saya hormati, dalam memperbaiki satu kaum itu menggunakan metode yang bermacam. Metode yang bermacam. Yang penting sampai, nggak harus dengan kita. Nggak harus dengan kita. Nuh alaihissalam. Kemudian lihat, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Nuh itu berkata, wahai Tuhanku, aku sudah menyeru kaumku siang malam, tapi tidak menambah mereka seruanku itu kecuali lari, diajak melayu. Kemudian ketika aku seru mereka supaya Allah memberikan ampunan kepada mereka, mereka jadikan jari-jari mereka itu di telinga-telinga. Apa orang kurang ajar itu? Iya. Kalau krungu ning ra mudeng, orang masih memaklumi. Kayak jane mudeng apa ora to? Oh jane wong ngrungokne itu. Iya. Kalau krungu tapi ra mudeng, bisa diulangi lagi. Lah ini kupingnya itu tutup dengan jari-jarinya itu. Kemudian setelah itu, wastaghshaw thiyabahum, pakaiannya itu ini ditutupkan kayak gini nih, ke wajahnya itu. Kupingnya ditutup, kelambi ini ditutup ke wajahnya. Telinganya ditutup, pakaiannya ditutupkan ke wajahnya. Terus menerus sombong. Kemudian sesungguhnya aku seru mereka dengan terang-terangan. Pakai metode yang lain. Aku umumkan kepada mereka, aku rahasiakan kepada mereka. Metodenya dirubah. Tapi ternyata jamaah hormati belum memberikan pengaruh. Luar biasa. Nuh alaihissalam tadi disampaikan ada 7 pelajaran dari beliau. Kesabaran, kemudian kelemah lembutan, kehati-hatian, kelapangan dada, kepemimpinan dalam kesungguhan, kekokohan di atas kesabaran. Yang ketujuhnya, beliau itu memiliki metode untuk memperbaiki kaumnya. Walam yakun sabruh Nuh ala qaumihi bal ta'addahu ila ahli baiti. Nah, ini beratnya ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kaumnya keras. Tambah meleh melampaui kepada keluarganya. Pernah saya sampaikan, kalau orang dapat ujian dari luar, mending piye Mas? Wah ning joboi dikeceroki terus itu abang ireng itu. Sampai rumah ketemu istrinya, ketemu anaknya. Ya, semua orang rumah mencintai, menghargai dirinya. Tenang itu? Tenang. Kalau ujian itu cuma satu sisi, masih mending. Neng omah misalkan, wah bojoku wis ora menak tenan, keluarga enggak mengenakkan. Kita masih bisa keluar itu. Mulai madang adus, lungoneh. Kerja misalkan, pulang madang adus, lungoneh, masih bisa. Tapi coba kalau itu ujian dari luar, dari dalam. Wa hadza minasyada'idi wal fitanil lati la yalqaha illa sabirun. Ini keras, berat, fitnah yang tidak dijumpai kecuali orang-orang yang sabar. Fada'i Allah qad jubtala biqaumihi wa asdiqaihi fayu'ani minhum ma yu'ani.
lakinnahu idza adu ila baitihi wajada rahata wa tuma'ninata. Menyeru kepada Allah itu kadang diuji dengan kaumnya, koncone. Kaum dengan koncone itu lebih berat. Konco itu kadang arep ngelekke pekewo, ra dielekke ning kok konco saya ini ndablek ini. Kan lebih berat ya? Lebih berat. Makanya ada nanti bentuk pertanyaan dalam syariat itu 3. Pertanyaan mendidik, pertanyaan tidak tahu, pertanyaan taklimil ghair, ngajari orang lain. Aku jane semudeng, ning kanca sing ngandani aku wis ra digagas itu. Takokke, gimana hukumnya seperti ini? Nggih. Aku jane wis ngerti jawabane, tapi untuk mengajari orang lain. Jamaah hormati, seorang yang berdakwah diuji dengan kaumnya, dengan temannya, menderita dengan apa yang mereka rasakan. Tapi kalau kembali ke rumahnya mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Wa hadzal ladzi kana yalqahu khatamul anbiya fi zaujihi Khadijah radhiyallahu taala anha. Lah ini sebagaimana yang dijumpai oleh penutup para nabi, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu sama kaumnya dimusuhi luar biasa, tapi punya istri yang salehah semisal Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai di rumah dihibur, kondisi takut ya diselimuti, ya dihibur, dikasih ketenangan, dikuatkan. Saudara yang saya hormati, walaupun berat tapi masih ada penenangnya. Aman Nuh, adapun Nuh, ibtalahullahu biqaumihi wa ahli baitihi, Allah uji dengan kaum dan keluarganya. Kata Allah, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fahanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dahilin. Allah membikin permisalan untuk orang yang kafir itu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya di bawah 2 hamba dari hamba kami yang soleh. Tapi keduanya mengkhianati suaminya, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Suaminya orang yang soleh. Saudara yang saya hormati, dari situ menunjukkan hidayah itu mahal. Makanya tadi kita sampaikan, gelem ngaji, masya Allah. Ngamal ke, wah berat. Ya, sudah mau ngaji, masya Allah, tapi ngamal ke lebih berat. Karena itu berkaitan dengan terbukanya pintu hati. Lihat 2 istri hamba yang soleh, Nuh, Lut. Ya, bojone para nabi lah. Bukan hanya nabi itu. Nuh itu ulul azmi minar rusul. Tapi ternyata tidak mau beriman kepada sang suami. Menunjukkan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang Jawa surga neraka itu suami istri katut. Ya nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan seorang suami orang ngandani istri, lah itu yang salah. Ada nanti dayuth itu seorang yang nanti itu dihukum, diadab. Kenapa? Membiarkan kemungkaran dalam keluarganya. Ini. Kemudian dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian neraka bersama orang-orang yang masuk. Falam takun musibatun Nuh bizauzihi akhiru masaibi fi baitihi. Ternyata musibah Nuh dengan istrinya itu bukan terakhir. Bar kuwi wis ya. Kalau musibahnya dari si pegat, golek mending ya. Selesai. Tapi saudara yang saya hormati, laqad rafada ibnul Islam wa arada an abihi wa waqafa fi saffil musyrikin. Tambah lagi anaknya itu menolak Islam, berpaling dari bapaknya, kemudian berdiri di barisan orang-orang musyrik. Di barisan orang musyrik. Wes komplit ini. Dalam luar ujian berat. Wa yuhawilun alaihi salam in qada ibnihi min barathini sirki wal wasaniyati. Nuh ini berupaya supaya anaknya ini selamat dari cengkeraman kesyirikan dan keberhalaan. Kemudian melepaskannya dari
dari cengkraman syaitan. Walakin hayhata angel lah. Hayhata itu kalau wong Jawa cucak nguntal empiak. Ya, wis angel lah, sulit itu. Sulit sekali. Wahya tajri bihim fi maujim kal jibal. Ketika itu berjalan dengan mereka itu dalam gelombang seperti gunung. Itu kalau air bah besar itu. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya yarkab ma'ana. Ya bunayya yarkab ma'ana. Walam taku minal kafirin. Nuh ini menyeru anaknya yang anaknya itu di tempat pengasingan. Ya, nyingkir. Anakku, naik bersama bapak. Kamu jangan bersama orang kafir. Si anak ini mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Bapak, saya akan daki gunung itu, nanti enggak kena air. Apa kata sang bapak? Qala la 'asimal yauma min amrillah illa ma rahimah. Hari ini enggak ada yang selamat dari perkara Allah kecuali orang yang Allah kasih rahmat. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian terpisah dengan di antara keduanya itu ombak yang besar. Anaknya termasuk kelep. Anak ya. Padahal pernah kita sampaikan istri dengan anak itu lebih kuat dengan anak. Lebih kuat dengan anak. Lah ini berat meneh kehilangan anak. Kehilangan anak. Falamma ibtala Nuh fasabara wa da'a rabbahu fantasara wa atahu Allah khairan mimma akhadha minhu. Ketika Allah uji Nuh, sabar. Maka Nuh berdoa kepada Allah, Allah berikan pertolongan, Allah berikan lebih baik dari apa yang Allah ambil. Fa idza ahadallahu min Nuh waladan kafira faqad abdalahu rabbuhu khairan minhu zakah wa aqraba rahmah fakatabal baqa'a li dzurriyyatihi faja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Ketika Allah ambil dari Nuh anak yang kafir, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik, yang lebih suci, lebih dekat rahmat. Allah tetapkan keturunan yang terus menerus. Jamaah yang hormati, ini contoh kesabaran Nabiullah Nuh alaihissalam. Ini dulu, nanti insya Allah pertemuan seterusnya masuk dalam kesabaran Nabi Ibrahim, lanjut nanti Nabi Musa, terakhir nanti Nabiullah Isa alaihissalam. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa mengambil setiap pelajaran yang disampaikan kemudian diamalkan sehingga kita digolongkan orang yang mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ya, sebelum ditutup masih ada waktu, barangkali ada yang pengen ditanyakan. Atau masalah yang lain? Cukup? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.